Baik semuanya, selamat siang, selamat datang ke Zoom WSP Teknis hari ini ya, hari Selasa. Eh, Seperti biasa, untuk di Zoom ini kita akan membahas perihal-perihal teknis yang ada di WSP ya. Eh, untuk hari ini kita akan membahas, melanjuti yang kemarin ini kita akan membahas menu yang ada di WSP, yaitu menu atas header, bawah header, dan juga atas konten ya. Dan fungsi dari menu-menu itu apa aja. Oke, sudah ada 4 orang ya di sini. Mungkin saya langsung lanjutkan saja. Saya izin share screen. Suara saya terdengar ya? Oke, Insya Allah suara saya terdengar ya. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, terdengar. Terima kasih Kak Yudi. Oke, nah ini adalah tampilan WSP yang oleh kami tim teknis sudah semi dikelola ya. Sudah ada foto headernya, foto slidernya, ada ini, ada widget ya, widget live traffic feed, kontak personnya pun diisi, ada beberapa produk, ada artikel, dan ada juga ini ya, video embed dan live traffic feed juga. Tuh. Nah, ini kita sebut tampilan beranda ya, atau tampilan utama WSP ya. Di mana orang-orang yang mengunjungi website kalian yang mereka lihat adalah tampilan ini gitu, tampilan depannya gitu. Kalau kita ibaratkan dengan toko fisik atau toko asli, ya ini yang mereka lihat gitu, toko yang mereka kunjungin gitu ya. Nah, untuk mengotak-atik WSP ya atau ya masuk ke dapurnya kita nyebutnya seperti biasa kita masuk ke admin panel ya di mana kita bisa mengatur-atur WSP kita termasuk upload produk dan mengedit tampilan WSP kita. Nah, seperti biasa ya untuk masuk ke admin panel yaitu nama domain kita WSP kita kebetulan punya saya namanya blisafety.biz.id lalu tambah garis miring lalu tambahkan ini panel MS nya besar ya. Jangan lupa kita enter aja. Nah, ini kebetulan saya udah login ya. Jadi dia langsung masuk ke admin panelnya. Kalau kalian belum login, kalian akan diminta username dan password WSP kalian yang akan diberikan oleh sales kalian ya ke CS kalian setelah WSP kalian jadi. Seperti biasa, kalian masukkan username dan password kalian dan kalian akan masuk ke menu admin panel ini ya. Nah, seperti tadi saya utarakan ya, untuk hari ini kita akan belajar menu atas header, bawah header, dan juga atas konten. Nah, dia letaknya ada di sini. Masuk ke master data. Nah, dia ada di master data di sini ya. Atas header, bawah header, dan juga atas konten ini ya. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu atas konten, atas header. Nah, sebenarnya atas header dan bawah header ini sama ya fungsinya, yaitu untuk menampilkan kata-kata di bagian sini ya. Jadi ya anggap ini pelang atau penanda nama domain kalian lah, kita atau nama toko kalian gitu, biar orang tahu bahwa oh ini website ini namanya ini gitu. Jadi istilahnya kalau eh, di toko fisik mungkin kita nyebutnya banner ya, kita nyebutnya banner kalau di toko fisik. Nah, kita langsung aja masuk ke atas header ya. Nah, ini kebetulan karena nggak ada, jadinya kita mulai aja input konten masuk ke sini. Klik. Nah, dia kan kita bisa memasukkan kata-kata apa aja di bagian atas header ini ya.
Nah, misalnya kita ingin memasukkan nama domain kita, atau nama toko kita gitu. Misalnya, tadi saya, ya, misalnya, oh ya, apa mungkin kita bisa tambahin eh, tagline atau semboyan-semboyan ya, yang menarik agar bisa em, menarik atau meyakinkan orang untuk memesan di USP kita gitu. Soalnya tadi misalnya saya masukkan nama domain saya ya, beli safety toko, sorry, toko beli safety mulia. Misalnya begitu ya. Nah, kita tambahkan kata-kata seperti ini. Beli di toko safety dijamin puas. Kami sudah berpengalaman selama 5 tahun gitu misalnya. Ya, ini contoh aja ya kata-katanya. Nah, ini kalian masukinnya bebas ya. eh, Mau nggak dimasukin pun nggak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi ini apa contoh aja, kayak anggapnya sebuah tagline untuk toko kalian gitu. Biar kesannya lebih bagus dan juga bisa meyakinkan customer kalian untuk beli di toko kalian gitu. Oke, kita langsung aja submit ya. Nah, kita submit dan kita lihat hasilnya akan ada di sini ya di beranda. Kita refresh aja. Nah, dia akan muncul di sebelah sini ya. Dia akan muncul di atas menu ya, untuk atas header dia akan muncul di sebelah sini. Nah, toko beli Septi Mulia, di toko Septi dijamin puas, kami sudah berpengalaman selama 5 tahun. Nah, kalian perhatikan bahwa untuk atas header kita cuma bisa input satu ya. Nah, ini kayak saya udah input, dia nggak ada nambah lagi nih, nggak bisa ditambah lagi. Kenapa? Ya karena emang diarahkannya cuma satu aja ya, nggak bisa lebih. Jadi manfaatkan satu atas header ini semaksimal mungkin ya, sebisa kalian. Tuh. Nah, untuk bawah header secara fungsi sama ya, tapi dia posisinya ada di bawah sini nanti, di bawah menu ya. Jadi secara fungsional atas header dan bawah header itu sama, cuma beda posisi aja. Misalnya kalian nggak suka nih kata-kata ini ada di sini gitu. Jadi kalian pengen kayaknya nggak serak nih di atas sini, pengennya di bagian bawahnya apa dipindahin aja gitu. Bisa ya. Kita copy ya. Ini coba kita hapus biar kelihatan perbedaannya di mana ya. Nah, ini nggak ada ya. Oke, bawah header. Nah, ini kita paste kata-kata yang sama. Nah, sama ya, bawah header cuma bisa submit satu. Jadi kalau kalian pengen dua ya mungkin bisa atas header satu, bawah header satu. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan posisinya ada di sini. Ya, karena ini ada gambar slider ya, atau gambar banner, jadinya dia nurun di sini ya. Tapi kalau ini fotonya nggak ada, dia posisinya akan persis di bawah menu ini ya, daftar menu ini gitu. Jadi dia akan muncul di sini gitu ya. Nah, apakah kita cuma bisa bentuknya seperti ini untuk bawah header dan atas header? Enggak juga ya. Atas header ini bisa kita edit-edit sesuai dengan kemauan kita gitu. Oke, ini misalnya uh, saya pindahin lagi ya ke atas header contohnya. Oke, di atas header nih. Oke, misalnya di atas header ya. Desainnya kurang menarik nih, kurang mencolok gitu. Saya pengen saya warnain.
fontnya beda-beda warnanya, atau ukurannya pengen saya gedein, bisa ya. Kita edit aja. Seperti, nah ini kalau kalian perhatikan fungsinya sama kayak hmm, pada saat kalian bikin produk ya, toolbar-toolbarnya ya. Jadi kalian bisa menambahkan, bisa ganti font, bisa ganti ukuran ukuran hurufnya juga gitu. Dan yang kita juga bisa mengganti warna font apa warna kata-katanya juga ya. Nah ini misalnya kita pengen toko Bisa Timulia ini kita gedein nih ukurannya nih. Jadi 20 misalnya. Ukuran gede mungkin 26 deh. Nah ini kan agak gede ya. Lalu kita ingin ubah fontnya menjadi mengubah warna fontnya gitu. Bisa ya. Kita masuk ke menu yang ini. Text color ya. Nah ini kalian bisa otak-atik sendiri aja nanti ya. Karena kalau kayak saya jelasin satu-satu menu fungsinya apa aja ya cukup banyak ya ini. Tapi ya mungkin kalau kalian pernah pakai Word, Microsoft Word ya, kalian sudah cukup familiar ya dengan toolbar-toolbar ini, nggak beda jauh. Nah, ini misalnya kita ingin ganti nama warna teksnya menjadi warna apa yang agak mejreng ya, warna kuning. Ini warna kuning ya, kuning. Bisa kita klik, nah dia akan ganti ke warna kuning. Nah, ini kita juga bisa juga tambahkan misalnya eh, teksnya warna kuning, tapi kita pengen ganti background teksnya menjadi warna yang kontras. Ya, misalnya kuning kontrasnya yaitu biru gelap nih ya. Kita ubah, oke, maka dia akan berubah seperti ini. Kita lihat hasilnya, submit. Nah, dia akan mengikuti perubahan yang kita sudah aplikasikan tadi. Ya, misalnya kita pengen eh, ini yang kata-kata ini ukurannya 24. Nah, lalu kita pengen fontnya diganti. Misalnya ini kan default ya, font normal. Kita ingin ganti agak lebih unik. Soalnya ini, nah seperti ini bisa ya tuh, bisa. Maka ini kita bisa ubah-ubah dikit stylenya. Misalnya seperti ini, dia garis miring, dia miring semua. Lalu teksnya kita ganti menjadi warna ungu. Nah, dia bisa ya, dia bisa dilihat ya, dia bisa. Nah, kita submit. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Oh, agak miring. Nah, apa tuh dia? Nah, nah, dia akan menyesuaikan ke tengah ya. Dan dia akan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang kita aplikasikan tadi. Sama di bawah header juga. Di bawah header misalnya kita ingin tambahkan jangan oh ya, jangan panjang-panjang ya. Kalian buat atas header bawah header ini jangan terlalu panjang kata-katanya karena kalau kepanjangan ya nah ini akan kedorong ke bawah gitu. Misalnya kalian atas header kalian masukkan ini nama toko kalian lalu sebuah tagline ya. Nah, ini misalnya kalian bisa masukkan hal yang sama boleh sih ya. Ya, kalian um, menjelaskan sedikit tentang ya mungkin sejarah apa pengalaman kalian menjual seperti gimana ya. Misalnya kalian klik di tengah, kita gedein fontnya, kita gedein ukuran hurufnya ke 26. Nah, misalnya kita ingin buat kata-kata seperti oh, sebentar. Eh, sorry. Kami berpengalaman, kami adalah UMKM yang sudah berdiri selama 5 tahun dan mempunyai banyak produk. Silahkan cek katalog kami dan jangan sungkan untuk memesan. Nah, ya ini kita submit. Misalnya ini kalian ingin membuat menarik sedikit. Oh, terlalu gelap. Kalian agak buat mejeng boleh. Nah, ini kan kelihatan ya. Submit.
Nah, dia bisa tampilannya seperti ini ya. Ini muncul atas headernya, bawah headernya juga muncul. Nah, apakah uh, batasan atas header bawah header sampai situ aja? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kita bisa memasukkan hal-hal yang lainnya juga. Nah, hal-hal yang lainnya apa 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 aja tuh hal-hal lainnya. Nah, normalnya atau standarnya kalian juga bisa memasukkan WA button di atas header atau bawah header kalian ya. Jadi misalnya kalian ingin memasukkan tombol untuk ngeklik WA nih di atas header atau bawah header. Ini bisa aja kalian masukkan baik di atas header atau bawah header. Nah, kita buka dulu ChatGPT-nya tapi ya, kita buka dulu ChatGPT-nya. Nah, ini misalnya kita pengen masukinnya di bawah header ya, biar orang ngekliknya di sini gitu. Bawah header kita edit. Nah, ini eh, kita kasih tempatnya dulu. Oh, dia nggak muncul. Nah, ini dia ya. Nah, ini di ChatGPT. eh, Seperti biasa ya, kalau untuk WA button, kita harus dalam bentuk script HTML. Ya, kalau dia nggak bentuk script HTML, nggak bakal kebaca apa script apa WA buttonnya ya. Jadi kita masuk ke ChatGPT seperti biasa kalau untuk WA button ya, buatkan saya script HTML untuk WA button ya. Nah, jangan lupa masukkan nomor kalian dengan nomor dan pakai 62 ya, jangan jangan pakai kosong, pakai 62. Nah, ini kita pakai acak aja nomornya ya, 628. Nah, saya nomor kalian seperti ini. Simpel aja, kita nggak usah ribet-ribet. Nah, udah jadi ya. Ini kita copy aja langsung. Nah, ini pada saat di bagian headernya, jangan kalian langsung copy paste scriptnya. Ya, karena kalau kalian copy paste dalam bentuk seperti ini, itu diterimanya bukan bentuk script, tapi bentuk teks. Ya, jadi apa yang kalian harus lakukan? Kalian lihat di sini ada kata source, kalian klik dulu, klik. Nah, sehingga dia berubah menjadi bentuk script HTML. Nah, setelah itu ya kalian tinggal pilih mau ditaruh di mana nih. Gampangnya kita taruh di paling bawah aja ya, di sini nih misalnya. Scriptnya. Nah, ini udah kepaste ya. Lalu kita submit. Nah, kita submit. Nah, ini tadi di bawah header ya. Kita lihat. Nah, dia akan muncul kata-kata di sini. Ya, chat via WhatsApp. Ini bisa diklik. Kita klik. Nah, dia akan membuka WhatsApp di tab setelahnya ya. Itu. Nah, ini kan agak nggak menarik ya. Boleh kita ubah misalnya eh di ini WA button. Nah, ini kita bilang tambahkan kata-kata ubah. Sorry. Misalnya ini kan cuma chat via WhatsApp ya. Misalnya kita ubah kata chat via WhatsApp-nya dengan kata-kata pesan sekarang. Nah, nah, diubah sama dia ya. Kita copy lagi scriptnya. Nah, ini kita script yang tadi kita buang. Jangan lupa ya kalau apa namanya kalau kalian ingin mengganti script yang lama dibuang. Jangan ditinggalin ya. Kalau nggak nanti kemungkinan akan error OSP-nya. Itu. Kita paste di sini, submit. Nah, dia akan berubah kata-katanya pesan sekarang ya. Nah, jadi eh, penggunaan atas header bawah header nggak cuma sekedar untuk apa untuk nama tokonya dan cuma tagline doang, tapi kita bisa masukkan beberapa script untuk membuatnya lebih menarik. Itu ya. Oke. Itu untuk atas header dan bawah header.
sekarang kita akan masuk ke atas konten, ya. Nah, untuk atas konten ini itu fungsinya lebih mengarah ke optimasi SEO, ya. Karena kita lihat ini kita input atas konten. Nah, ini sama kayak kemarin ya, kayak di BPP dan LPP ya. Dia akan meminta link untuk ditaruh atas kontennya. Sehingga ini lebih terpersonalisasi lah. Jadi kalian hanya bisa ngisi satu-satu, satu link, satu produk misalnya, satu produk per sekian atas konten gitu. Nah, bagaimana penggunaannya untuk atas konten? Nah, misalnya kita ada produk nih, ini ya. Contohnya kita ambil ini aja deh, jasa pengendalian rayap di Cianjur. Atau ini aja, yang kemarin ya, Videotron ya, yang udah kita optimasi juga. Nah, ini kalian copy linknya ini ya, jangan lupa linknya semuanya, copy, lalu taruh di sini. Nah, apa yang kalian masukkan di konten atas konten ini, itu adalah keyword-keyword berdasarkan uh, SEO SEO utama ya, SEO utama biasanya kita nyebutnya. Nah, jadi kalau kalian kalian masukkan yang atas konten ini jangan kebanyakan gitu. Jadi kalau sama kayak kalian uh, ngebuat di produk kan kalian harus memasukkan ini ya, ini kalau nggak. Nah ini meta deskripsi ya, kalian harus memasukkan meta deskripsi ya. Nah di atas konten itu disarankan sama kayak kalian membuat meta deskripsi. Jadi kata-katanya jangan terlalu banyak sehingga tidak membuat kontennya sendiri itu turun ke bawah gitu ya. Ini saya contohkan aja pembuatannya ya. Ini udah kita copy ya linknya. Kita copy linknya. Nah ini kita minta buatkan saya meta deskripsi tentang produk kita ini. Sewa Videotron Outdoor ya. Nah, kita langsung paste aja. Nah, ini udah ada ya. Kita copy aja, lalu taruh di sini. Submit. Nah, dia muncul ya. Nah, ini untuk atas konten kita bisa submit berkali-kali. Beda sama atas header bawah header tadi ya. Kan cuma satu, masing-masing satu ya untuk atas header bawah header. Untuk atas konten kita bisa submit berkali-kali. Baik walaupun untuk satu link yang sama gitu ya. Kita cek hasilnya. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Di bawah eh, bawah header ya, di bawah-bawah header di atas judul. Dia akan muncul di sebelah sini. Ya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi kalau pengen bikin atas konten jangan terlalu panjang, jangan jangan sampai dua paragraf satu paragraf ya. Kenapa? Karena kalau kalian bikin kepanjangan ya artikel aslinya akan kegeser ke bawah ya, kegeser bawah sehingga ya yang produk utama kita ya nggak kelihatan dong ya, yang mau kita jualin nggak kelihatan jadinya. Hingga saran saya ya dikit aja. Kalau misalnya ini menurut Anda kependekan, nggak apa-apa, bikin aja agak lebih panjang, tapi jangan sampai kayak panjangnya jangan seperti artikel asli yang sampai dua paragraf, tiga paragraf nggak perlu. Nah ini cukup segini aja atau ya mungkin dua tiga baris lah udah paling maksimal. Karena fungsinya itu untuk optimasi optimasi lebih banyak aja ke produk tersebut gitu ya. Nah, ini saya praktekkan lagi. Misalnya ini kalian udah di produk yang ini. Kalian mau optimasi yang ini juga bisa ya. Ini kita copy lagi. Lalu input atas konten, taruh lagi. Nah, ini kita copy dulu ya. Ini kita buat buatkan saya
Meta deskripsi sebanyak 3 baris tentang, nah dia udah jadi ya. Nah ini kita copy boleh, submit. Nah dia akan muncul di sini ya. Dan ini bisa diedit ya. Misalnya kalian pengen ukurannya agak lebih gede. Kayak tadi sama kayak atas header bawah header tadi ya. Misalnya kalian pengen ukurannya agak lebih gede. Misalnya 18 dan fontnya kita ganti. Tuh, bisa. Oh, dia nggak ngikut ya. Oh, dia nggak ngikut kayaknya. Mungkin karena bentrok sama ini ya, bawah headernya. Dia nggak ngikut. Nggak, kita edit nggak mau dia nih. Tapi ya, kalau karena ini untuk optimasi SEO, saran saya sih nggak usah diedit-edit ya, biarin aja kayak ukuran biasanya. Dan juga saran saya sih jangan dimasukin script ya kalau di atas header ini. Suka error scriptnya. Jadi kalau kalian mau masukin script, mending di eh, atas header atau bawah header atau bahkan di widget atau landing page ya. Jadi karena fungsi untuk apa atas konten ini memang hanya untuk optimasi gitu ya. Oke, untuk materi teknis hari ini sudah selesai ya sampai ke atas konten ini. Bagi kalian yang ingin bertanya baik tentang yang menu-menu yang saya jelaskan tadi atau di luar menu yang saya jelaskan tadi, boleh buka open mic ataupun lewat chat ya. Silahkan. Mungkin atau mungkin kalian ada kendala nih, kendala pada saat penggunaan WSP atau kendala pada saat ya penggunaan WSP ya. Nah, kalian boleh kita boleh bertanya tentang hal tersebut ya. Atau mungkin kalian masih kesusahan atau bingung WSP penggunaannya gimana atau buat apa sih WSP ini? Silahkan boleh bertanya. Kalau malu-malu nggak apa-apa, lewat chat aja. Misalnya, kayaknya pertanyaan saya terlalu pemula. Nggak apa-apa. Di sini kan kita belajar semua belajar ya. Jadi kalian boleh bertanya apapun Halo Mas, pertanyaannya pemula. Amsor Mas, Oh ya, silakan. Pak siapa nih? Amsor, Oh ya, Amsor. Pak Amsur. Ya, silakan Pak Amsur. Mas, ini WSP ini bisa nggak Mas di apa istilahnya di monetize itu loh Mas, dimasukin ke apa namanya Google itu. Iya, bisa Pak. Ya, WSP ini bisa Caranya kita. gimana Mas? Oke, cara kita masuk ke Google. Oke, ya, saya jelaskan dulu secara singkat ya kan. WSP ini website SEO praktis ya. Nah, website SEO praktis ini diarahkan eh, kita arahkan produk kita tampil di Google tanpa harus bayar gitu ya. Kan di Google kita bisa bayar ya menggunakan Google Ads ya. Nah, ini kita WSP ini kita gunakan kita arahkan untuk produk kita bisa tampil di Google eh, tanpa harus membayar atau menggunakan iklan tersebut. Caranya gimana? Nah, ini misalnya kita udah posting produk kita nih, 2 produk ini. Misalnya ini kita udah posting produk nih, banyak gitu. Nah, kita buka yang namanya Google Search Console. Google Search Console. Ini ya, dia biasanya akan ditampil paling atas ya. Ini kita klik aja dan kita klik mulai sekarang. Nah, Google Search Console inilah
tempat di mana kalian tanda kutip mendaftarkan link-link produk kalian gitu sehingga bisa tampil di Google gitu ya. Jadi kalian misalnya oke saya pakai contoh salah satu website saya ya. Salah satu website kami, maaf. Misalnya ini mesin pabrik sawit ya. Nah, ini kan produknya udah banyak nih. Nah, yang kalian harus lakukan sehingga bisa tampil di Google itu ya kalian harus menginspeksi produk-produk ini gitu. Ini kebetulan saya sudah uh, oh enggak ada. Nah, ini kayak sudah mendaftarkan menginspeksi beberapa banyak web ya. Nah, ini misalnya kalian oke, oh ini. Ini kan saya sudah sorry. Jadi produk ini kalian daftarkan di Google Search Console. Maksudnya didaftarkan itu apa? Jadi ini produk ini nih sebenarnya kalau kalian belum daftarkan di Google belum muncul. Jadi maupun kalian punya 100 atau 1000 atau 10.000 produk, kalau kalian produk-produk tersebut nggak kalian daftarkan ke Google Search Console, dia nggak bakal muncul di Google gitu. Sia-sia kan? Nah, jadi jawabannya cara untuk monetize atau cara untuk ya fungsi USP itu ya kalian ini misalnya sudah bikin produk nih ya sudah bikin produk ini produknya kalian copy linknya lalu kalian paste di sini di bagian atas nih paste lalu enter. Nah ini kan kalau kalian tulisan seperti ini URL tidak ada di Google. Nah berarti eh, produk kalian belum terdaftar di Google gitu jadi orang nggak bakal bisa nyari produk kalian nih di hasil pencarian mereka gitu. Oh ini berubah ya. Jadi berubah. Ya, jadi ini nggak bakal muncul di Google nih, gitu. Walaupun kita udah buat, gitu. Jadi kita daftarkan dulu, kita klik uji URL aktif, kita tunggu ya. Nah, ini URL tersedia untuk Google. Nah, ini berarti kita sudah punya hak untuk menginspeksi atau mengindeks artikel kita. Lalu kita klik, minta pengindeksan. Nah, pengindeksan diminta. Nah, berarti Google kita sudah mengajukan permintaan untuk mendaftarkan produk kita yang ini ke Google ya kalau udah kayak gini. Nah, ini yang kita lakukan hanya tinggal menunggu tanggal tampilnya kapan. Paling cepat besok, paling lama mungkin bisa 2 atau 3 minggu ya. Gitu. Sebenarnya proses inspeksi ini masih agak panjang ya, Pak. Sorry, apa masih ada pendaftaran website dan segala macam. Mungkin bisa ditonton di video YouTube tutorial sebelumnya ya, Pak. Karena kalau saya jelasin lagi pasti akan terlalu panjang gitu karena prosesnya cukup panjang Oke, ya. oke. Oke, terima kasih Pak Amsor ya untuk pertanyaannya. Mulai dari mana dulu ya? Mungkin bisa dimulai dari paling awal ya, yaitu cara pembuatan produk. Bisa dicari ya di YouTube-nya Pak Putra atau Pak Tony ya. Oke, absen. Mas, Untuk Zoom ini nggak ada absen ya Pak Yus, nggak perlu absen jadi nggak apa-apa. Ya, silakan. Siapa tadi? Pak Amsor lagi, saya silakan. lagi. Ya, nggak apa-apa Mas, Pak, silakan. ini aku yang sekarang kan ke ini ke kan biasanya di menu atas itu kan ada kadang-kadang ya. Aku pernah lihat punyanya Pak Tony itu landing page. Mm-mm. Nah, itu cara untuk memunculkan landing page-nya itu gimana ya Mas ya? Apa kayak tadi cara tadi kita dipakai script WhatsApp tadi itu apa? Di atas header ya Pak? Enggak, bukan. Biasanya kan di menu menu kategori menu. Coba menu Mas, menu kan di atasnya itu kan kadang-kadang Di menu sini. menu di deretannya beranda itu loh Mas. Oh iya, Nah, menu biasanya beranda kan di sini. sini kan
beranda kan di sini. Nah, sebelahnya itu kadang-kadang ada itu landing page. Aku pernah lihat punyanya Pak Ton itu ada. Nah, Hmm. untuk ngisi itu tuh caranya gimana ya, Mas? Apa kayak Ah, tadi, gimana? oke oke. Nah, ini kan bisa ditambah ya menunya. Kita klik menu nih. Nah, ini kita bisa tambah nih input menu baru ya. Misalnya kita input menu eh anggap ya tadi ya landing page. Ya. Nah, ini kita bisa pilih nih posisinya. Mau di sini, mau berderet sama ini, atau mau di bawahnya ini. Ya, misalnya kalau pengen berderet sama ini, kita pilihnya yang ini, menu atas slider. Menu atas slider. Nah, ini kita submit dulu ya. Submit dulu sebelum kita bikin, ya oh sorry, sebelum kita bikin landing page, kita submit dulu. Nah, dia akan muncul di sini ya. Itu kalau nanti kita pilih yang di bawah, dia akan di bawah slider ini munculnya di sini. Nah, ini saya peragain aja sekalian ya, Pak. Nah, ini kalau kita nih di bawah slider, submit. Nah, dia munculnya di sini nih, di bawah slidernya. Nah, kita samain aja ya di atas slider. Nah, kalau kita ingin bikin landing page, di sini kan kita bisa edit ya, eh, dan kita bisa ubah jadi source ini ya. Nah, ini ya tinggal kita masukin aja script landing page-nya gitu. Jadi misalnya kita eh, coba ya pakai script landing page simple ya. Buatkan saya Heeh. script Contohnya aja, Mas. HTML Dari untuk kemarin tuh aku nggak bisa-bisa ya. landing Oh, page caranya gimana gitu. tentang jasa pengendalian pengendalian rayap. Ya coba kayak gini ya. Bisa Iya, nggak gitu nih? aja, asal aja dulu. Ya, Ini kalau ini kan istilahnya kelasnya kan agak bukan yang pertama gitu kan. Ketiga, keempat baru ya, udah ngerti WSP, baru ngerti ini gitu. iya betul. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini harusnya sih bisa nih. Kita copy paste di sini. Nah, ini karena apa namanya? Karena eh, belum lengkap, belum bagus ya landing page-nya. Jadi dia cuma tampilannya seperti ini. Tuh seperti ini. Tapi bisa ya. Nah, ini bisa dirapiin lagi ya. Dirapiin lagi lah ya. Karena ini masih agak jelek. Nah, tapi bisa kalau bikin landing page di sini selama ini di bagian isinya kita isi scriptnya gitu. Kita isi script landing page-nya gitu nih. Nah, ini kita Nah, ubah dulu jadi source, kita isi dengan script landing page-nya, maka dia akan berubah menjadi landing page di sini. Ini kan karena scriptnya kurang bagus ya, jadi landing page-nya ya segini doang gitu. Nah, ini apa kalau kita bikin script, kalau kita masukin script landing page yang betul, nah tampilannya akan sama persis seperti landing page biasa. Cuman ya kayaknya apa ininya tetap ada. Kalau landing page di menu meta per page kan full, bukan meta di full full page page. kan hilang semua ya. Kayaknya kalau di sini Iya. enggak, dia cuma segini gitu. Apa dia ada tetap Oh, ada kiri kanannya gitu. nggak bisa ini ya Mas ya. Maksudnya nggak bisa di pas katakanlah ya di menu landing page itu nongol ke satu misalkan jasa pengendalian rayap Hmm? landing page kayak di menu full page itu loh Mas. Nggak bisa nongol kayak gitu, Boh. Iya nggak bisa Pak. Kalau mau sih ya, Oh, ya ini kan link ini nih, kita link ini dibuat di full page gitu. Full page kan kita bisa masukin nih iya iya ini gitu. Nah, ini kita masukin lagi script apa namanya script landing page ya gitu. Bisa kayak gitu iya iya iya. juga. Oh, tak kira mungkin saya salah lihat kali ya. Di Pak Tony itu Iya bisa mungkin ya. berderet gitu loh. Oh, Oh kayaknya iya mungkin mungkin bagus gitu mungkin. loh. Iya Oh iya iya iya. iya. Oke 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 deh. Siap, makasih Mas. Yuk sama-sama. Lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup mungkin? Ya jadi untuk tadi yang dibicarakan landing page ya mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin nanti akan dikabarkan oleh
salesnya ya untuk pertemuan selanjutnya apakah tentang landing page atau tidak ya. Mas, punya Ya, jenengan itu tadi dilihat udah dilihat berapa 1.000 berapa itu yang tadi itu yang sawit itu udah berapa lama Mas ngerjainnya Mas? ini ya. Nah, ini Oh udah oh cukup lama ya. Ini sebenarnya sih jatuhnya PKP, Pak. Ya, ini PKP ya. oh Ya, ini PKP sebenarnya. Untuk pengerjaannya ini sudah kurang lebih 2 tahun lah ya, mungkin 2 tahun lebih ada ya pengerjaannya. oh yes, Nah, Mas ini sudah juga luar biasa. kerja keras ya. Yes yes Kebetulan yes. ini websitenya Pak Putra ya. PKP-nya Pak Putra ini. Nah, ini dia udah trik-triknya yang digunakan dipakai semua di PKP ini ya. Makanya jadi dia bisa banyak 1.000 kali. Dan ini juga 1.000 sebenarnya kebantu produknya sih. Kan ini produknya eh, nggak nggak sering ya, atau Iya, cukup produknya agak jarang ya. produk jarang-jarang tapi Ya, dibutuhkan. ya perawatan sawit ini kan cukup jarang nih ya. Jadi ya dia kebantu itu juga gitu. Nah, jadi mungkin kalian juga kalau pengen jualan mungkin kalau saya bisa Yes. bantu sarankan coba cari produk yang agak Ya, niche atau agak jarang dipakai orang gitu. Nah, ini jadi kemungkinan bisa naik ya. Ini Jumbotron kan ya. Jumbotron bisa dilihat 34 kali ya. Dibandingkan jasa pengendalian darat cuma 4 kali, 14 kali ya. Jumbotron kan ini Jumbotron juga produk salah satu customer kami nih. Salah satu customer TTK ya. Pas itu uh, tim teknis nanya ada yang punya produk nggak? Kebetulan dia punya produk Jumbotron ini. Nah ini itu dilihat 34 kali. Yang ini Jumbotron kan agak lebih tidak sering lah dibanding jasa pengendalian rayap ya. Makanya dia view-nya agak cukup lebih baik ya. Nah, jadi kalian mungkin kalau bisa cari produk yang agak jarang dicari orang gitu. Kalaupun kalian gunakan produk yang sering dicari orang, apa bisa gunakan keyword-keyword yang lebih efektif lah, lebih spesifik gitu ya. Kalau kalian cuma masukin jasa pengendalian raya, pasti kompetisinya akan berat gitu ya. Nah, selain menggunakan keyword ya jangan lupa optimasi juga ya menggunakan ini tadi ya ya ini atas konten menggunakan BPP ya BPP ini ya BPP LPP dan seterusnya itu kalian gunakan semaksimal mungkin untuk mengoptimasi baik website ataupun produk kalian ya gitu. Oke, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya mungkin kita bisa tutup aja ya. Terima kasih banyak sudah hadir ya di Zoom teknis kali ini ya. Saya izin stop share ya. Mungkin penutupan dari saya ya semoga ilmu saya bermanfaat. Semoga ilmu saya amin. bisa kalian aplikasikan ke WSP kalian masing-masing dan semoga insya Allah kalian semua bisa dapat closing ya. Amin, Ini amin. rabbal alamin. Oke ya. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Sudah cukup ya. Eh, Nanti kalau ada Zoom teknis selanjutnya mungkin akan dikabarkan ya. Siap, Eh, siap. Nah, jadwalnya memang agak tidak menentu ya. Jadi jika ada Zoom teknis dikabarkan ya, insya Allah akan jam 13.30 lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.